Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pidato hari ini, saya akan membahas tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan karena pada dasarnya kita menempuh suatu pendidikan untuk mendapatkan suatu ilmu. Apakah kalian tahu, mencari ilmu adalah suatu kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu, kita dapat mempunyai keahlian dan pengetahuan tentang segala hal. Sesuai dengan ilmu, kita dapat menjadi tahu tentang cara mengatasi suatu hal persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Ilmu tidak hanya terbatas hal-hal yang diajarkan di sekolah saja. Banyak ilmu-ilmu yang lain yang dapat kita pelajari dari berbagai hal, seperti dari membaca buku, bertanya pada orang yang ahli dalam bidangnya, atau bahkan dari internet. Banyak sekali ilmu yang kita dapat jika kita mau memanfaatkan peluang yang ada. Karena pada dasarnya, ilmu dapat ditemukan dengan mudah dan murah. Misalnya, kita ingin bisa memasak, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang rempah-rempah, sayuran, bumbu-bumbu dapur, dan alat-alat yang digunakan untuk memasak. Maka dari itu, untuk mendapatkan ilmu masak, kita bisa bertanya pada seseorang yang ahli di dalam bidangnya. Selain itu, ilmu juga bisa kita dapatkan dari sebuah diskusi bersama. Bisa bersama kerabat, teman, atau bahkan orang tua kita. Dari obrolan dengan mereka, kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat luar biasa dari pengetahuan atau kisah-kisah mereka di masa lalu. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik saja. Lebih luas dari itu, pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa diletakkan. Hadirin yang berbahagia, kita tahu pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan yang tinggi keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses membuat pendidikan yang sangat sulit didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah yang lain. Masih ingatkah Anda tentang sebagian kecil saudara kita di daerah yang lain harus menyeberangi sungai atau bahkan bertaruh nyawa hanya demi sampai di sekolah? Hal ini tentu membuat hati kita terenyuh. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan bukan satu-satunya patokan untuk mendapatkan cita-cita. Karena kenapa demikian? Banyak kita jumpai, masih banyak stigma masyarakat mengenai harus menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tetapi tidak demikian. Dalam dunia kerja yang nyata, yang dilihat atau diminati oleh perusahaan adalah seseorang yang memiliki keahlian atau soft skill. Jadi lebih baik jika kita merubah cara pandang kita tentang menyekolahkan anak setingginya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan berkualitas. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin yang berbahagia,
Pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pengetahuan atau pendidikan di Indonesia, semua pihak harus bersinergi atau bergotong royong. Hal ini tidak beriringan dengan adanya atau banyaknya kasus putus sekolah hanya karena untuk pernikahan dini. Hal ini terjadi karena belajar di rumah, aktivitas pembelajaran di rumah karena adanya COVID-19 di tahun 2020 sampai saat ini. Tercatat sudah sebanyak pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020. Banyak alasan kenapa hal ini terjadi di Indonesia, seperti alasan ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, atau bahkan alasan bosan belajar di rumah dan menghindari perzinahan. Tentang kasus ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan kurangnya kualitas pendidikan orang sebelumnya sehingga dapat menormalisasikan pernikahan dini yang mana dapat berdampak pada pendidikan pada generasi kedepannya. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, yakni zaman digital. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai kebutuhan pendidikan saat ini, bukan hanya soal mengajar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangat penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu, maka untuk sama-sama memajukan pendidikan di Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam mendidik. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia yang lebih unggul. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.